Iya. Jadi forensik digital yang ada di sana, bukan forensik digital, forensik dokumen ya, dokumen Oke. examiner istilahnya ya. Jadi karena dokumen yang dibandingkan di analog, ya itu nanti akan dibuktikan. Nah, sedangkan forensik digitalnya itu tetap Ya. ada, tetapi untuk membuktikan komentar-komentar fitnah, video-video Medsos. fitnah, ya media sosial, itu Oke. yang menjadi alat bukti. Ya. Kenapa 12 ini yang kena? Yang pertama itu. Kenapa 12 ini? Yang pertama karena mereka yang ngomong dalam konten-konten tersebut, yang berikutnya karena memang itu berada di channel mereka. Ya. Video-video itu ada di channel mereka. Ya. Jadi ada beberapa podcaster, ada beberapa YouTuber yang kena gitu ya, yang kena jadi terlapor atau calon tersangka lah kita sebut gitu ya. Itu yang buat kena. Ya sebenarnya saya ingin lebih banyak lagi yang kena. Cuman masalahnya Artinya videonya source-nya tidak. Ya gimana Pak? artinya source-nya itu asli ya, bukan direkam lagi gitu ya, asli dari sumbernya ya. Iya, asli dari media sosial mereka. Iya. Ya. Karena ini kan lingkupnya kan memang disebarkan ya informasi elektronik, bukti elektronik atau dokumen elektronik disebarkan melalui media sosial. Nah, Iya. mereka melakukan forensik terhadap akun-akun media sosial tersebut. Nanti Oke. ketika mereka sudah jadi tersangka, ini bisa disita semua sama Oke. akunnya. Akan dilakukan verifikasi ulang lagi, akan disedot lagi. Bahkan semua informasi-informasi yang berhubungan dengan komunikasi-komunikasi itu akan diakuisisi atau di forensik digital, ya. Karena memang buktinya akan elektronik di situ. Kalau ijazah tadi analog, ya, Iya. tapi kalau bukti-bukti video ini akan digital, karena semuanya Digital. informasi elektronik. Semua akun-akun itu akan terverifikasi bahwa ini akunnya si A, si B, si C dan seterusnya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan verifikasi secara manual pada saat klarifikasi. Benar nggak ini akun Anda? Oh iya, ini benar. Nanti setelah udah jadi tersangka, disita semua itu akunnya, diangkut semua itu perangkatnya, semuanya bisa diangkut. Ya, karena udah jadi pro justisia. Ya, penyidik berhak untuk menyita perangkat-perangkat digital mereka karena berhubungan dengan bukti elektronik tadi. Nah, dari sinilah nanti akan bisa dicari gitu ya. Iya, Semua iya. bukti-bukti yang berhubungan dengan apa namanya yang mereka lakukan lah. Apakah memang mereka benar-benar menghasut, apakah benar menyebarkan, apa mereka mendistribusikan segala macam itu, ya. Karena bunyinya dari undang-undang yang pasal-pasal itu kan, terutama undang-undang ITE kan berhubungan dengan mendistribusikan, Iya. menyebarkan dan seterusnya. Nah, di sana nanti ketika terpenuhi unsur, otomatis bisa dikenakan pasal-pasal tersebut. Iya. Nah, Makasih, Le. ya, ya sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Jadi akun-akun kayak Refli Harun, Michael Sinaga, kalau itu artinya dia tidak dapat AdSense dong. Kan itu tujuan mereka kan untuk Maksudnya dapat AdSense dan apa? Tidak dapat AdSense, maksudnya maksudnya dia tidak mereka kan untuk kejar viewer, kejar subscriber itu hilang kan semua. Itu ya, kan jadi mereka punya ini kan, mereka punya tujuan kan untuk menggunakan isu ini senegatif mungkin untuk mendapatkan viewer, mendapatkan subscriber kan, tujuannya kan money. ya. Jadi untuk para YouTuber kemungkinan besar ada faktor itu, ya, faktor bahwa mereka pengen termasuk termasuk sebenarnya ya Bang silakan. George, kalau saya membaca putusan pengadilan Bambang Tri dan Gus Nur, akun itu disita, komputer fisiknya disita, flash disknya semua disita, dan setelah putusan barang bukti dimusnahkan, termasuk akun-akun tersebut hangus. Wow. Jadi YouTuber yang iya hangus, karena itu sudah menjadi barang bukti, dan putusan akhirnya adalah dimusnahkan. Yang dikembalikan itu hanya ijazah Pak Jokowi di sidang Gus Nur itu. Ijazahnya waktu itu yang mereka permasalahkan hanya yang SMA sampai SMA. Saya telah baik-baik putusannya, ya saya bilang ya ini konyol namanya. Karena Bambang Tri itu, mohon maaf saya tidak ingin merendahkan tingkat pendidikan beliau, tapi ya beliau DO dari Undip gitu. Tapi DO-nya apakah karena memang IP-nya nggak nyampe atau karena biaya, I don't know.
Tetapi di situ dia mengatakan bahwa itu yang Pak Tito itu sebenarnya sama aja pintarnya dengan dia, tidak lebih pintar dari dia katanya. Dengan ukuran bahwa dia bahasa Inggrisnya bagus. Si Bambang Tri, karena dia pernah ikut tes TOEFL, dapat sekian. Nah, padahal Pak Tito itu ambil dokternya di Inggris. Jadi dari situ saya lihat, waduh, ini kok Bambang Tri dijadikan rujukan sama yang sekarang ini, mereka masih ngomong. Ujung-ujungnya akun Gus Nur itu dimusnahkan karena begini. Saya bisa share karena saya punya pengalaman kerja di media beberapa tahun. Para YouTuber, TikToker dan sebagainya kan tidak bernaung di bawah perusahaan media. Jadi kalau media misalnya ada begitu-begituan, jalurnya orang yang dirugikan bisa mengadu dulu ke Dewan Pers. Kalau media tersebut tidak memberikan hak jawab, tidak memberikan hak jawab dari Pak Jokowi misalnya, tidak memberikan, ya berarti media tersebut nanti ditegur oleh Dewan Pers, dapat sanksi lah macam-macam. Nah, para YouTuber ini kan bukan perusahaan media, jadi mereka tidak memiliki imunitas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Maka dari itu mereka terkategori sebagai penyebar, gitu. Karena tanggung jawab redaksionalnya tidak ada. Nah ya jadinya resiko begitu, termasuk kawan saya Pak Abraham Samad. YouTube-nya udah bagus, sudah punya banyak subscriber, tiba-tiba kalau misalnya beliau itu termasuk, ya otomatis sesuai prosedur hukum, akunnya akan disita dulu, perangkat-perangkatnya disita, setelah putus dan ternyata memang salah, barang bukti dimusnahkan. Ya, YouTube Gus Nur udah nggak ada, musnah, begitu. Nah inilah kerentanan mereka, menurut saya ya. Kerentanan mereka karena satu, mereka bukan perusahaan media, jadi mereka sebagai penyebar, karena mereka juga tidak berusaha menghadirkan Pak Jokowi yang mereka bahas, ya, tidak menghadirkan pihak UGM, kan hanya dia dan pihak yang kontra. Maka unsur bahwa dia menyebarkan itu, maaf, meskipun bukan orang hukum, tapi kan terbukti jelas, sudah nyata jelas dia menyebarkan informasi tersebut, yang ternyata makin kesini makin kelihatan informasi tersebut salah. Dan dengan latar pendidikan yang saya punya, termasuk Bang Jos sudah jelaskan tadi, dan ada tadi yang mengenai image processing Abang Satu itu, saya bilang, saya kira sih yakin salah. Penjelasannya si Roy dan Jason salah besar. Begitu, dan mereka akan ya terkena pidana. Tidak ada imunitas persnya. Begitu. Iya, Itu saya tambahkan, Bang. Iya, baik Pak Kani. Ya, jadi memang begitu ya. Jadi memang nanti di persidangan ketika semua akun, semua data, semua barang bukti elektronik sudah disita gitu ya, karena sudah penyidikan gitu ya. Kalau udah jadi tersangka apapun nanti disita itu. Ya, jadi nanti tergantung keputusan dari hakim ya. Kalau mau dimusnahkan ya dimusnahkan gitu ya. Nanti mereka punya pertimbangan sendirilah yang mana yang dimusnahkan, mana yang dikembalikan, mana yang apalah gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke yang lain ya, saya mumpung masih ingat ini ya, argumen yang digunakan si Rismon kemarin ya, dia nggak tahu ya aturan ini ya. Jadi sarjana muda gitu ya, jenjang sarjana muda, indeks prestasinya minimal 2 ya, tidak boleh ada nilai E ya. Jokowi nggak ada nilai E pasti ngulang lah gitu ya. Kemudian jumlah kredit nilai D-nya tidak lebih dari 25%. Itu untuk sarjana muda ya. Ini peraturan tahun 82 ya, pada saat Jokowi lah ya, program studi Fakultas Kehutanan ya. Jadi nggak ada di sini jurusan, nggak ada istilah jurusan zaman itu. Jadi itu yang kadang-kadang mereka gunakan ya. Nah di sini aturannya ya, jadi aturan mainnya. Nah ini sarjana muda, IPK-nya ya lebih besar dari 2, sedangkan sarjana atas itu IPK-nya 2,5 ya. Maksimal ya nilai D-nya itu tidak lebih dari 25%. Jadi harus di bawah 25% dari jumlah SKS-nya. Jadi masih banyak spare-nya ya. Bayangkan kalau 120 SKS, 25%-nya berarti masih 25 ke atas ya kan. D-nya Pak Jokowi kalau nggak salah cuma 19 ya, jadi masih memenuhi syarat lah gitu ya.
Nah, dokumen-dokumen seperti ini yang mereka tidak pahami sama sekali. Jadi mereka hanya bergantung pada apa yang ditampilkan dulu oleh Bareskrim ya. Dan itu juga hanya sepotong-sepotong sebenarnya, nggak lengkap ya, nggak lengkap. Mungkin itu ya. Saya coba stop sini. Silakan ya kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan atau yang masih belum dibantah apa sih sebenarnya dari argumen-argumen mereka. Kayaknya semua sudah terbantahkan ya. Eh, saya nggak tahu apalagi yang mau dijadikan bukti bagi mereka yang mereka anggap itu bukti ya. Saya kira udah nggak ada ya. Silahkan ya kalau ada yang mau menambahkan. Nah, terkait foto-foto tadi ada yang sudah mencocok-cocokkan di sini. Jadi kalau kita buat ilmu cocokologi seperti yang mereka lakukan gitu ya, ada foto siapa tadi di sini? Oh ya ini mungkin. Ada yang bandingkan. Saya coba share screen lagi gitu ya. Ini dari komentar-komentar yang ada ya. Wah, ini kok bisa match gitu ya. Ini kan namanya cocokologi ya kan. Oh, berarti Rismon ini satu aja sama siapa ini penyanyi ini ya kan. Nah, itu namanya ilmu cocokologi ya. Jadi sama Saya seperti ketika di Ken itu di X gara-gara nampilin foto itu ke beliau itu. kemudian siapa kemarin Pak? Ini kayaknya nampilin siapa Dewa Bujana dengan apa namanya si Roy Suryo gitu ya. Itu persis sama wajahnya. Jadi match dia kan. Itu karena tingkat kemiripan saja gitu ya. Jadi harus di fine tuning juga dan otomatis tidak bisa objektif lah istilahnya ya. Jadi nggak bisa dibuat jadi dasar atau jadi bukti. Ini kok wajahnya mirip ya memang mirip ya kan. Kalau memang mirip meskipun mereka apa namanya nggak saudara kandung juga bisa aja mirip ya kan. Itu kemungkinannya masih besar juga gitu ya. Apalagi kalau dibuat agak jaraknya agak jauh, dibuat warnanya agak mirip, bentuk wajahnya dibuat tampilannya agak mirip misalnya. Pas potongan rambutnya agak mirip, pas potongannya seperti itu, ya pasti mirip. Beda kalau misalnya dikasih kacamata gitu kan, apalagi dikasih topi gitu ya, ya udah nggak mirip lah ya kan. Jadi makanya apa namanya analisa-analisa seperti ini nggak bisa jadi bukti ya. Silahkan ya, kalau ada yang mau ditambahkan lagi ya. Dari yang 12 orang itu topi merah masuk nggak itu Bang? Soalnya berkatakan juga itu Bang. Kalau yang terlapor kemarin udah dibacakan di iNews oleh yang mengumumkan malah pengacara mereka ya kan. Itu nggak ada beberapa YouTuber kemudian yang 5 orang yang awal itu pasti dan pasti nanti tersangkanya nggak sekaligus itu 12 ya. Biasanya mungkin 5 orang dulu baru 8 baru 12 gitu ya. Bisa saja seperti itu tapi bisa juga mungkin langsung 8 langsung 12 bisa juga langsung 12 kita nggak tahu. Tergantung dari unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, tergantung dari ya ini proses penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda dari apakah sudah memenuhi unsur, nanti akan ditanyakan ahlinya juga gitu ya. Ketika memenuhi unsur, ada petunjuk awal, ada 2 bukti permulaan yang cukup, bisa jadi tersangka ya. Mungkin nambah nggak? Silakan, mungkin nambah mungkin. Kalau saya sih mengusulkan URL, jadi masukkan aja URL-nya si A, si B, si C, itu pasti akan dipanggil paling tidak jadi saksi. Kalau saya sih minimal jadi shock terapi lah. Mereka jangan asal-asalan mau membuatkan liputan-liputan yang tanpa dasar ya. Seperti tadi saya sudah diungkapkan ya, mereka itu bukan pers ya, jadi nggak akan berlaku undang-undang pers bagi mereka ya. Meskipun mereka ada anggota pers, kalau mereka tidak sesuai dengan kode etiknya, ya tetap diangkut gitu ya. Karena kalau memang sesuai kode etiknya, pasti berimbang ya kan. Berimbang, pasti ada narasumber yang pro A, pro B, pro C gitu ya, untuk menyeimbangkan. Ya, kalau ini kan enggak, mereka hanya mengundang orang-orang itu saja gitu ya. Bahkan dikompori gimana supaya apa namanya mereka lebih banyak ya, lebih mempengaruhi masa atau penonton mereka atau subscriber mereka. Jadi otomatis ketika mereka tidak sesuai dengan kode etik, ya, apalagi tidak terdaftar sebagai pers, ya, bukan hanya orangnya ya, tapi juga situs itu, channel itu, ya, channelnya resmi atau tidak, gitu ya, harus terdaftar di Dewan Pers. Kalau enggak, ya otomatis bukan produk pers istilahnya gitu ya. Itu makanya kemarin salah satu ahli itu dari Dewan Pers, ya. Jadi Dewan Pers itu ya nanti
mereka yang berpendapat sebagai pegangan oleh teman-teman dari penyidik gitu ya, atau penyelidik, bahwa oh memang ini produk pers atau tidak, oh bukan, kalau enggak ya berarti bisa diangkut, makanya jadi terlapor ya kan. Kalau memang produk pers, mereka pas nggak mungkin jadi terlapor, mereka pasti akan dilaporkan di Dewan Pers ya, undang-undang pers yang mereka gunakan. Silahkan kalau ada yang lain yang mau kita diskusikan sebelum kita akhiri. Bisa menambahkan Bang Joshua, Nugroho Bang Joshua. Oh ya silahkan Mas Nugroho. Ya, jadi sepertinya Pak Rismon ini udah mulai bergeser lagi nih. Kemarin kan pernah ada statement bahwa dokumen analog harus dia forensik dengan analog ya. Ya. Saya lihat di X-nya si Rismon, dia mengatakan ada beberapa 5 kasus bahwa dokumen analog bisa dilakukan forensik digital. Nanti mungkin Bang Yusuf bisa cek langsung. Cuma di sini saya memberikan catatan, memang bisa, tapi harus ada catatan Bang. Jadi kayak semua prosesnya jelas dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti. Ya karena nanti ya tadi seperti awal harus ada hashingnya, semuanya harus mengikuti prosedur digital, tidak bisa yang seperti dilakukan kemarin itu. Jadi mungkin saya sih akan menduga Bang Rismon akan dikejar di situ nanti di pengadilan. Gitu Bang, bocorannya Bang. Iya. Gini, kalau itu sih kan ahli nanti yang ngomong ya. Jadi dia kan nggak bisa jadi ahli di sana ya. Kenapa? Karena dia yang jadi terlapor, dia yang jadi tersangka. Harus ada ahli lain nanti yang ngomong. Kira-kira seperti itu ya. Nah, inilah contohnya misalnya. Bagaimana mereka bisa, saya coba tunjukkan apa namanya, apa tadi ya. Saya tadi sudah buat, ini. Saya share screen dulu ya. Ini kan dokumen khusus ya. Dokumen khusus ini nggak bisa ya dicek menggunakan analog. Ini contohnya ya. Nah ini ya. Dokumen khusus ini sama analoginya dengan uang ya, uang. Ini uang kertas. Analisa apa yang Anda lakukan dalam digital forensik untuk membuktikan bahwa ini adalah foto uang asli, bukan uang palsu. Ya. Oke, kita coba bandingkan dengan yang satunya lagi misalnya. Kelihatan ya, sebentar. Covid. Nah, yang ini ya. Ini foto yang saya ambil sendiri, saya foto sendiri, dan ini original. Ya. Analisa apa yang dilakukan untuk membuktikan bahwa ini asli atau tidak. Ya. Sama mungkin yang ini. Ya. Nah, yang ini. Atau analisa apapun, dia tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena proteksi dokumen-dokumen khusus seperti ijazah, seperti uang, itu pengamannya bukan digital, tapi pengamannya adalah fisik. Ya. Misalnya yang ada di sini, hologramnya misalnya, dan seterusnya. Ya. Serat kertasnya. Nggak bisa kalau di sini, ini uang asli itu enggak. Di sini ada uang asli dan ada uang palsu. Memang sengaja saya buat uang palsu, uang mainan. Tapi Anda nggak bisa menganalisis ini menggunakan teknologi seperti ELA, ya, memastikan bahwa ini palsu atau tidak. Karena kalau di ELA pun ini hasilnya sama, karena kompresinya sama, ya kan? Itulah lucunya. Jadi misalnya ini saya ELA, ya, bagaimana Anda membandingkan ini, ya? ELA 65%, ya, seperti ini. Yang mana uang palsu?
Berikut juga mungkin yang satunya lagi ya. Bahkan uang asli pun ketika kita foto itu sebenarnya uang palsu akhirnya ya kan. Kenapa? Karena itu kertasnya ya kan bukan kertas beneran gitu loh. Misalnya ini saya print. Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini adalah uang palsu misalnya? Kurang lebih seperti itu, sangat mudah sekali membantah bahwa nggak bisa ya. Produk-produk analog itu dianalisa dengan digital forensik, terutama masalah keaslian ya. Kalau masalah yang lain mungkin bisa, ya. Maksudnya, oh ukurannya, oh berapa sih ukurannya, berapa sih tinggi orang tersebut dari foto, ya bisa. Tapi bahwa itu asli atau tidak, dokumen asli atau tidak, itu tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena produk pengamanannya, teknik-teknik pengamanan setiap dokumen, itu bukan dari digitalnya. Bukan teknik-teknik digitalnya. Tapi bentuknya fisik. Ya kan? Seperti benang pengaman dalam uang. Ya. Hologram yang hanya bisa di terawang misalnya. Ya. Sama juga ijazah. Sepertinya, Bang. Ya. Gimana Mas Kan? Sepertinya tadi yang sebelumnya bilang Rismond bilang di X-nya bahwa analog itu bisa dianalisa secara digital. Mungkin ada pemahaman yang keliru dari Pak Rismond itu. Iya, dari kalau awal misalnya gitu. analog, foto analog, kemudian kita mau analisa secara digital, dalam pemahaman dangkal bisa. Artinya begini, seperti foto uang tadi itu yang Abang sudah jelaskan. Mungkin pemahamannya adalah bahwa oke, itu analog dan bisa secara analisa secara digital, tapi maksudnya ini saya bisa tunjukkan, ini mata, ini hidung, ini bibir, ini lengan, itu kaki. Mungkin pemahamannya seperti itu, which is itu bukan analisis digital, tapi analisis visual dari sebuah gambar analog yang kemudian setelah difoto memang menjadi materi digital, tapi yang dilakukan juga adalah analisis visual analog. Kayaknya keliru begitu deh itu, Pak Rismond. Oke. Iya, jadi memang betul gitu. Gini, foto dari sebuah ijazah itu bisa kita gunakan analisis untuk analisis kontennya, ya, karena ijazah ya. Analisis kontennya artinya dari nomornya, tanggal wisudanya, gitu kan. Siapa yang menandatangani, itu bisa, semuanya bisa kita lakukan analisis visual. Tapi membuktikan bahwa itu asli atau tidak, nggak bisa. Ya, dengan visual saja ya kan. Itu makanya nggak berlaku. Makanya lebih bagus analognya langsung. Karena di sana bukan hanya visual saja, tetapi fisik dari dokumen tersebut. Ya. Serat kertas dari dokumen tersebut. Pewarna dari dokumen tersebut, tintanya. Ya. Berikut tanda tangannya. Ya. Misalnya tekanannya segala macam. Ya. Jadi nggak mungkin itu bisa analisa dari digitalnya. Jadi itu salah kaprah. Oke lah, sekarang ada teknologi namanya identifikasi mata ya dengan retina segala macam. Itu memang pemanfaatan teknologi untuk mapping mata kita segala macam. Ya, tapi bukan berarti keasliannya. Kalau membuktikan keaslian sebuah produk analog, ya harus analognya yang dicek. Nggak mungkin digitalnya. Karena digital itu terbatas kemampuannya. Ya. Mana bisa kita tahu serat kertasnya atau apa namanya benang pengamannya itu dari foto, nggak bisa. Ya. Apalagi dari fotokopi, wah lebih parah lagi yang dilakukan siapa si Roy Suryo ya kan, dari fotokopi. Ya. Dari foto aja nggak bisa, bahkan yang kita foto sendiri pun nggak bisa. Foto asli yang saya lakukan seperti ini pun nggak bisa. Anda bisa menentukan nanti apakah ini foto uang palsu atau uang asli. Ya. Siapa yang bisa menentukan ini uang palsu atau uang asli? Ya. Ini sebenarnya uang yang saya print, saya foto lagi, terus foto lagi misalnya gitu ya. Mana bisa? Ya, ini asli atau enggak? Kertasnya beneran enggak? Ya enggak bisa. Ya. Izin Bang Joshua. Ya. Iya, jadi di X-nya Rismond, dia ada beberapa real case di dunia tentang dokumen analog yang dianalisis secara digital. Ini kalau saya masuk ke lognya, salah satunya adalah kasus Kilian Documents, itu tahun 2024.
dokumen itu diklaim berasal dari tahun 70, ternyata mengandung font pemformatan seperti Times New Roman. Nah ini mereka bisa mengenalinya dengan tadi mirip-mirip dengan cara yang dilakukan oleh Rismond. Jadi mereka melakukan kayak tadi jarak antar fontnya gitu, dan itu terdeteksi benar ini. Jadi mereka mendeteksi kepalsuan dari ini, dari dokumen analog. Nah ini yang mungkin saya itu mungkin agak hati-hati nih, nanti akan dikejar nih, karena ada lima real case di. Iya, paham sebenarnya. Gini, dokumen examiner, ya, dokumen examiner itu juga melakukan kombinasi. Ya, bukan hanya fisikanya saja, bukan hanya kimianya saja, tapi dia melakukan kombinasi dengan digital juga. Ya, misalnya bentuk tanda tangan. Paling gampang memang selain pakai kaca pembesar, mereka menggunakan zooming. Tapi itu harus dengan proporsional banget, harus dengan proper banget mengambil fotonya. Ada sistemnya sendiri dengan jarak berapa segala macam, baru mereka bisa identifikasi itu. Ya, ada alatnya di Puslap 4 ada alatnya. Itu juga mengkombinasikan dengan digital, tapi bukan dengan hanya digital forensik seperti yang mereka lakukan, maksud saya. Ya, nggak cukup dan nggak mungkin. Ya, digital forensik bisa melakukan analisis. Ya, keaslian dari sebuah dokumen-dokumen khusus seperti uang kertas atau ijazah. Ya, jadi udah salah kaprah gitu ya mereka. Ya. Konten-konten tertentu seperti tanda tangan itu memang bisa dengan digital, tetapi dengan proper, ya, di foto. Makanya fisiknya harus didapatkan dulu, kemudian mereka foto dengan proper untuk mengambil tanda tangannya. Itu untuk tanda tangannya saja loh ya. Mereka bisa menganalisis membandingkan dengan tanda tangan yang lain, seberapa jauh jaraknya, seberapa banyak seberapa tekanannya segala macam. Tapi untuk benar-benar dokumen itu asli atau tidak, harus memang memiliki analognya. Ya. Kalau digitalnya nggak mungkin dari media sosial juga, harus dengan proper mereka foto sendiri. Dan itu nggak cukup. Ya, bagaimana Anda tahu jenis kertasnya, serat kertasnya, kalau hanya dari digitalnya nggak akan kelihatan. Ya. Ada teknik tersendiri. Ya, mereka punya semacam mikroskop sendiri untuk melihat itu, gitu ya. Jadi mengcombine beberapa metode-metode fisika, kimia, ya, dengan digital sebenarnya. Ya. Nggak boleh hanya digital saja, seperti yang dilakukan selama ini oleh mereka, bahkan mereka menggunakan foto-foto dari media sosial. Ya. Jadi itu udah dengan mudah dibantahkan. Ya terserah. Nanti ahli mana yang mereka datangkan, kalau ahli digital forensik, saya pasti jamin abal-abal. Ya. Nggak bakal ada ahli digital forensik yang bisa menganalisis dokumen analog tersebut. Ya. Membuktikan keaslian dokumen tersebut. Silahkan kalau ada lagi yang lain. Izin Bang, Ya, dari yang tadi itu katanya Rismond DX sampai meneliti lagi Rismond itu kan hanya untuk mengatakan bahwa itu Times New Roman. Tarikannya seakan-akan tarikan komputer. Sebenarnya intinya kan adalah itu. Masalahnya adalah seperti saya katakan tadi, teknologi digital, teknologi komputer berkembang di awal-awal melihat ke belakang, yaitu ternyata hasil printing zaman Gutenberg sampai tahun sekarang seperti ini, maka dibuatlah alatnya, disimulasikan secara teknikal digital sehingga dia bisa begitu. Jadi kalau dia temukan ini kok sempurna, ini hanya bisa oleh dot matrix, yaitu nothing. Karena dengan teknologi analog, printing analog itu memang bisa, dan dia precise begitu. Dan untuk melihat, mendeteksi bahwa itu Times New Roman, udahlah, nggak usah pakai teknologi canggih, mata telanjang, lihat aja template Times New Roman ada di Microsoft, dia buka terus dilihat, diamati, kalau perlu pakai kacamata besar, udah kelihatan tuh ujung-ujungnya, kalau huruf A ada ekornya, huruf E ada begininya, huruf K ada begini, kan kelihatan, mata telanjang bisa lihat. Dan itu it proves nothing. Kalau memang itu Times New Roman dan itu kelihatan sempurna, seakan-akan printing tahun 90-an, itu tidak membuktikan apapun. Itu hanya membuktikan bahwa, ternyata canggih juga ya tahun 70-an, 80-an. Meskipun belum komputer, bisa perfect begini. Itu hanya menggambarkan itu. Tidak lebih dari apapun. Demikian, Bang. Iya. Jadi memang
ada beberapa analisa-analisa yang dangkal ya terkait ini font apa sih gitu ya, padahal sebenarnya itu kan apa namanya kesimpulan yang diberikan oleh komputer ya, seolah-olah itu Times New Roman segala macam, belum tentu itu Times New Roman sebenarnya gitu kan. Dari font yang kita analisis kemarin misalnya untuk judul yang atas itu yang bold semua ya, yang apa namanya yang huruf besar semua itu bukan Times New Roman. Nah, bawahnya itu mirip dengan Times New Roman, tapi bukan Times New Roman sebenarnya, masih ada perbedaan-perbedaannya juga sebenarnya. Itu makanya saya coba tantang lah ya. Coba buat dokumen seperti itu yang menggunakan word processor. Font apa yang Anda gunakan? Pasti nggak akan nemu. Ya, nggak akan ada. Apalagi membuat spasinya seperti itu persis. Wah, nggak rata banget, nggak presisi banget gitu kan. Nggak mungkin itu hasil dari word processor sebenarnya. Itu kalau analisa untuk membantah mereka sebenarnya ya. Jadi harusnya ketika mereka ingin membuktikan itu prosesor, tunjukkanlah hasil word processor yang persis seperti itu digitalnya. Beritahu apa itu Times New Roman atau tidak. Buktikan bahwa itu Times New Roman. Kalau dibandingkan ternyata berbeda, berarti keliru ya kan? Oh, Nah, termasuk spasinya itu, center atau tidak, alignment-nya segala macam itu udah terbantahkan di default 21 sebenarnya ya. Oh ya, sebenarnya tadi sempat analisa ya, kalau lihat tadi kan saya sempat share di chat itu ada perbandingan antara Times Roman sama Times New Roman. Jadi kesalahan orang-orang ini hanya menganalisa Times New Roman, tapi tidak menganalisa yang serif family sebagai huruf berkaki ya. Nah, kalau ngelihat sejarahnya Times New Roman itu kan sebenarnya dia buat majalah, koran The Times yang awalnya dibikin oleh Linotype, nama perusahaan percetakannya itu Linotype, yang membuat untuk Times, makanya disebutnya Times Roman. Jadi Times itu diatributkan ke perusahaan Times, koran Times. Nah, kemudian pas di tahun 80-an percetakannya ganti ke Monotype. Nah, Monotype akhirnya mengintroduce Times New Roman. Walaupun sebenarnya ada proposal sebelumnya itu, yang Bakersfield, Plantin, dan sebagainya. Nah, ini saya coba sederhanakan sedikit perbedaan yang tadi saya share di chat itu antara Times New Roman dan Times Roman itu kelihatan pada huruf K. Saya tadi sempat melihat di halaman, kebetulan saya nggak punya resolusi tinggi ya, fotonya Jokowi yang, ijazah Pak Jokowi yang, ijazah Pak Jokowi yang skripsinya Pak Jokowi yang resolusi tinggi. Tapi kalau kelihatan di huruf K ya. Kalau yang Times New Roman itu huruf K-nya itu kakinya itu benar-benar di tengah. Sementara kalau yang Times Roman itu kaki bawahnya itu agak naik. Jadi dia nyambungnya itu ke kaki atas, bukan ke batangnya. Kalau di Times Roman dua-duanya landingnya di batang, persis di tengah. Nah, itu sedikit perbedaan yang nggak kelihatan, bisa dilihat ya. Nah, kalau tadi saya lihat di huruf Surakarta di ijazah di lembar pengasahannya Pak Jokowi itu persis dengan Times Roman. Jadi Times Roman itu era memang masih cetakan ya, printing ya, era percetakan. Nah, Times New Roman itu awal memang percetakan, tapi yang akhirnya diadopsi oleh Microsoft karena memang waktu itu udah mulai digital ya kan, kalau nggak salah di tahun 81 ya mulai pindah ke monotype itu, sehingga muncul font Times New Roman. Tahun 81 itu komputer udah mulai rame. Printer sendiri seperti laser tuh kayak seperti Richmond bilang tahun 90 itu bohong tuh. Laser tuh udah ada tahun 77. Bahkan inkjet printing tuh dari tahun 51, tapi jadi printer komputer tuh tahun 76. Nah, ketika era digital ini mulai marak sebagai kan IBM ya yang membuat mesin pabrik, mesin percetakan itu serba mau digital, itu adalah IBM foundernya. Nah, bukan foundernya sih, istilahnya apa ya? Yang ngelit ya di pasar kala itu ya. Nah, itu akhirnya masuk diadopsi Times New Roman di tahun 81 itu memang tujuannya salah satu monotype itu bikin Times New Roman itu supaya fontnya diadaptasikan ke digital, dipersiapkan untuk diadaptasi ke digital. Itu kalau lihat sejarahnya ya. Nah, ini yang saya rasa si Richmond nggak baca sejarah-sejarah seperti ini. Kayak kemarin menjelaskan sejarah komputer aja acak-adul, bedain komputer disederhanakan adanya Mac sama PC. Aku ketawa aja. Waduh, ini orang nggak tahu sejarah ini. Ngomong macam-macam. Ya gitu. Iya. Ya, ini mungkin kita ulas lagi ya yang kemarin. Ini kebetulan foto saya yang beresolusi tinggi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang butuh yang resolusi tinggi bisa kontak saya. Saya ini yang saya foto sendiri ya. Kelihatan banget misalnya di sini ya. Huruf font di sini
itu berbeda dengan font yang di sini. Ya. Font ini, font yang atas, yang bold, yang apa yang caps lock semua, itu berbeda dengan huruf yang di sini. Ya. Jadi udah beda font. Kenapa? Bisa kita lihat dari huruf A-nya, ini ada topinya. Ya. Kelihatan kan ada topinya? Nggak ada Times New Roman yang ada topinya. Ya. Times New Roman semuanya seperti ini. Runcing, ya, semuanya. Huruf A-nya, ya. Times maupun Times New Roman itu sama, ya, huruf Jadi A-nya. bukan Times juga ya? Bukan, lihat nih. Iya. Mungkin ada keluarga topinya. berkaki iya, tapi bukan dua font itu. Iya, bukan. Jadi bukan Times New Roman. Nah, tetapi di bawah iya ada yang mirip dengan Times New Roman. Yang ada A-nya coba. A itu di mana ini? Itu KT-nya Pak Jokowi itu yang apa? Joko Widodo 1681 KT-nya itu juga gantung. Ahmad Sumitro ini A-nya nggak iya. apa, ya kan? Nah, ini. Tapi kakinya beda sama Times Roman juga. Beda. Nah, sebenarnya semuanya beda. Iya. Ya. Bukan. Saya kan cuma melihat aja huruf A-nya tadi, ya, yang atas tadi. Jadi kalau ini word processor nggak mungkin beda fontnya antara atas sama bawah, ya kan? Berarti untuk menuduh pun Rismond udah salah dari awal. Udah salah dari awal, udah salah. Menyebut ini Times New Roman itu udah keliru, ya. Udah keliru. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini huruf A-nya itu udah berbeda nih. Huruf banyak yang berbeda, bukan hanya huruf A ya. Nanti huruf D juga Anda coba bandingkan, ya. Huruf S-nya juga berbeda, bukan Times New Roman. Itu makanya saya tantang, bikinlah yang seperti ini menggunakan word processor. Nggak ada yang bisa. Karena saya udah coba. Font apa ini ya? Nggak ketemu saya ini font apa. Karena ini font cetakan, bukan font yang berlaku di word processor gitu loh. Ya kalaupun ada mungkin ya bukan yang populer hari ini. Iya, nggak ada. Yang sekarang nggak akan ketemu. Ya. Mencari A yang ada ininya nggak ketemu saya. Sampai sekarang saya nggak nemu. Itu Nggak harus ada tanya font. siapa? Perdana ya berarti ya? Ya, tanya Perdana itu font kan dari Rugos. Kalau Rugos saya ada nemu. Ada topinya. Nemu ada yang kayak begini Rugos? Ada yang ada topinya. Iya, kalau dulu saya suspeknya Rugos karena pernah bantuin paman saya. Memang template-nya untuk cetakan itu pakai Rugos zaman dulu. Iya, betul. Bikin masternya pakai Rugos biasanya. Pakai Rugos, ya. Itu yang ditempel-tempel dan itu bisa mereka. Makanya ini nggak terlalu rapi kan? Iya. Nggak seimbang. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini kan nggak center. Termasuk yang titik-titik itu. Ya. Titik-titik yang pada tanggal itu kan sebenarnya Rugos yang garis memang bukan Iya, Rugos garis. Iya, bukan dihapus-hapus. satu. Dihapus-hapus. Jadi mereka merasa oh ini terlalu